Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus konfigurasi sekarang di bab 4 ya, untuk mata pelajaran ASC, itu FTP server. Oke, sebelum kita config, kita jelasin dulu nih apa FTP server. Konsep dari FTP server, FTP itu file transfer protocol, merupakan jenis protokol yang saat ini cukup populer yang dulu dalam hal transfer data di dunia maya, baik itu upload maupun download. FTP dapat diakses dari berbagai platform dan memiliki autentifikasi dan publikasi. Berarti ada yang dikasih hak aksesnya, ada yang dipublish. Data dengan beberapa akses policy yang dapat dikustomisasi. FTP ini secara defaultnya dia pakai menggunakan port 21 ya, FTP. Syarat FTP server tersedia sambungan jaringannya agar nantinya bisa saling berbagi file ya, jadi terhubung satu jaringan lah, mau itu lokal atau public itu ya terserah nantinya. Konfigurasi firewall di sisi klien dan server jelas untuk status keamanan. Aplikasi FTP server yang telah diset dengan baik. Tersedia aplikasi FTP klien, diantaranya ada FileZilla, Core FTP, CyberDuck untuk iOS, Qt FTP. Ada lagi nih WinSCP, ini harusnya di sini. Ya, untuknya sama seperti untuk mengakses, mengelola dan melakukan transfer data, upload maupun download. Untuk menampilkan data dan yang dipublikasi dalam FTP server harus diketahui mode autentikasinya terlebih dahulu, bersifat anonymous atau berdasarkan akun tertentu di mana pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password. Berarti ini ada, kalau ada login username password ada autentifikasinya. Prinsip dan kerjanya si FTP. Yang pertama nih, sesi komunikasi dimulai ketika si klien meminta layanan pada FTP server pada port 21. Kemudian nanti server akan merespon nih dengan mengirim data melalui port 20 menuju ke klien dengan port tertentu, biasanya digunakan port sampai 1024. Di atas 1024. Jenis koneksi ini disebut sebagai metode aktif. Sementara itu, koneksi mode pasif adalah jenis koneksi yang memanfaatkan high port sebagai saluran transmisi data. Ketika sesi komunikasi antara klien dan server telah terbentuk, maka klien akan melakukan mengirimkan instruksi atau komen melalui port access menuju ke port 21 FTP server. Contohnya, klien mengirimkan perintah dir atau menampilkan informasi di sebuah direktori. Server akan merespon dengan mengirimkan data yang diminta melalui high port. Sebagai contoh, misalkan port 60123 menuju high port klien, sebagai contohnya 60323. Manfaat dan kelemahan FTP server. Yang pertama, manfaatnya nih memungkinkan untuk transfer data, upload dan download dengan ukuran besar. Jadi memudahkan lah nantinya. Membantu dalam melakukan pengelolaan konten website tanpa kesulitan memberikan pengaksesan langsung ke server. Kemungkinan administrator untuk melakukan indirect atau remote komputer secara implisit. Jika sambungan terputus, proses transfer data tidak akan hilang atau dimulai dari awal lagi. Jadi kalau misalkan ya jaringannya putus, ya data nggak perlu diupload lagi, nggak perlu diupload dari ulang ini. Kelemahan, sambungan yang tidak dienkripsi cukup rentan dilakukan sniping data dan akun, sehingga banyak sekali kasus hacking pada layanan berbasis FTP server. Oleh karena itu muncul SFTP yang mengkombinasikan SSL sebagai mode enkripsi data sambungan. Untuk aplikasi FTP server, diantaranya yang pertama ada Pro FTPD nih. Pro FTPD salah satu jenis aplikasi yang terkenal dengan didukung sebagai besar kontrol panel seperti cPanel dan Direct Admin. Fitur bersatukan modul dan plugin yang mirip dengan arsitek Apache cukup memudahkan untuk melakukan konfigurasi. Bersifat free lisensi di bawah GPL. Dapat diinstal dan dijalankan sebagai berbagai platform, mesin dan sistem operasi. Oke, ini yang nantinya bakalan kita install nih. FTP server itu Pro FTPD ada FS FTPD, ada Pure FTPD. Nah, sekarang saatnya kita install Pro FTPD. Sebelum kita install, biasanya kita installnya pakai VirtualBox
Jadi kalian udah download, udah install VirtualBox-nya, kalian udah install juga servernya. Ini kita cloning aja dulu. Jadi misal di sini Pro FTPD. Next kita clone dulu. Oke, udah kita clone. Kemudian yang pertama kita setting biar kita nanti nggak perlu masuk ke sini lagi ya. Sama aja sih sebenarnya intinya. Pertama kita ke network. Saya pengen nyobain nanti FTP servernya itu dicoba oleh klien itu host only aja. Jadi nanti hanya host saya aja yang bisa akses si server. Jadi nanti ada konfigurasi IP manual. Kalau udah kita oke aja, kemudian kita start ya. Yang pertama tentunya kita masuk ke mode ke user root karena biar nggak capek ngeperintahin user root ya. Server. Oke. Yang pertama yang harus kita lakuin adalah, karena kalau misalkan mau install FTP server yang Pro FTPD ini, kalau mau offline itu dibutuhin DVD 2 ya, DVD 2. Jadi si FTPD ini membutuhkan DVD 2, makanya kalian harus masukin DVD 2 ke dalam repository server kalian. Dikarenakan di sini kita lihat dulu ya, ada nggak atau udah dimasukin belum DVD 2 nya di sini. Berarti caranya kita harus lihat repository-nya apa ya, cat etc apt source list. Nah di sini baru ada DVD 1 nih teman-teman, binary 1. Nah baru ada DVD 1. Nah tugas kita berarti sekarang kita masukkan DVD 2 nya. Nah yang belum tahu caranya gimana nih, kita bisa lihat perintahnya itu apt min cd-rom add. Nah ini kita masukin DVD ke dalam repository apt min cd-rom add, terus insert disk in drive. Berarti ini kita kasih DVD-nya DVD 2. Oke, jadi kita pilih aja langsung DVD 2 nya. Jadi kalian otomatis sudah punya DVD 2 nya ya. DVD 2 nya kita open, kemudian di sini press enter. Nah dia bakal nge-scan. Kemudian kita coba lagi nih, apakah DVD 2 nya udah ada di repository kita apa belum. Nah sudah ada ya, nih kalian bisa lihat di garis yang kursor ini, DVD 2 nya sudah ada. Kemudian tugas kita sekarang adalah mengupdate nya, yaitu update repository-nya apt min-get update, apt min-get update. Nanti gunanya untuk mengupdate bug repository yang ada di server kita. Nah kalau udah, selanjutnya kita install, yaitu FTP servernya, yaitu Pro FTPD nya. Perintahnya intinya kalau install apt min-get install, apt min-get install Pro FTPD. Nah ini do you want to continue? Yes. Nah ini udah kebaca ya, berarti di video 2 nya. Nah di sini kita pilih yang standalone karena server kita bakalan kita buat sendiri, terus bisa bertahan lama. Tapi kalau yang from init itu dipakai hanya untuk sekali doang. Jadi kita pilihnya yang standalone, jadi memilihnya itu tandanya blok oranye. Kita oke aja. Selanjutnya kita konfigurasi file Pro FTPD nya, itu ada di pet etc pro ftpd conf. Nah sekarang kita ketik perintahnya nano /etc pro ftpd
pro ftpd conf. Nah kalau udah kita enter, selanjutnya kita paling bawah ya, paling bawah. Nah di sini kan sebenarnya kita bisa konfigurasi FTP servernya yang terletak di script yang anonymous FTP ini. Tapi di sini saya nggak mau mengubah ini, saya mau buat script baru. Jadi nanti kalian bisa ikutin aja. Kita tambahin ini anonymous home slash asc anonymous. Jadi kita buat script baru di sini. Oke, sekarang kita config anonymous, jangan sampai tipu ya. Anonymous. Nah, setelah itu di sini di file ini /home/asj. Di sini saya mau menempatkan file FTP server saya berada di direktori home ini di user asj. Jadi asj ini user ya. Saya udah buat user itu asj di sini. Jadi saya taruh di situ /home/asj. Kemudian ditutup. Nah, kita tutup. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini ada user asj. Nah, user asj itu yang user yang nantinya yang bisa login di FTP server kita, itu kita kasih yaitu user asj. Kemudian nanti ditutup lagi anonymous user asj, kita tutup /anonymous. Nah kalau udah kita save, Ctrl O, enter, keluar Ctrl X. Nah kalau udah kita konfigurasi FTP server ya, sekarang kita restart si FTP server ya, service pro ftpd restart. Kalau udah, berarti kalau misalkan kita restart nggak ada notif file, berarti berhasil atau nggak ada yang salah dalam konfigurasi FTP server kita. Tapi kalau misalkan ada yang salah, biasanya dia nandain salahnya. Nah selanjutnya, dikarenakan saya mau akses FTP server ini lokal ya, jadi hanya nanti hanya saya aja, maka tadi kan udah saya setting adapternya itu adalah host only adapter. Maka yang harus saya lakuin ya, saya harus config IP di servernya kan, di Debian server ini. Langsung aja kita config IP nya nano etc network/interface. Nah di sini kita buat nih auto ETH0 itu ke adapter 1, device ETH0 inet static. Kemudian kita masukin address ya, 192.168, misalkan di sini 200.1. Kemudian net max-nya 255.25.0. Nah, kalau udah kita save aja. Ctrl O, enter, Ctrl X, kita save. Kita restart service networking restart. Oke, kita lihat IP-nya. Config. Nah, IP-nya udah ada 192.168.200.1. Nah, selanjutnya sekarang kita config IP di host kita. Nah, kita buka di network connection. Di network connection, kemudian kita masukin IP-nya yang VirtualBox ya. Ini yang gini deh. Kita coba lihatnya di server.
Nah, di sini kita kasih IP-nya 192.168.200.2. Oke, oke, close. Kemudian kita coba buka command prompt. Kita ping ke 192.168.200.2. Nah, ini berhasil ya. Kok 200.2 sih? Ke 200.1. Satu itu kan server. Nah, bisa nggak? Oh, unreachable. Kenapa? Dan destination host unreachable. Kayaknya yang kebaca yang Ethernet 4 deh. Nah, kita coba masukin yang di Ethernet 4. 200.3. Mungkin yang kebaca yang ini Ethernetnya nih. Kalau saya ada 2, jadi kita nggak bisa masukin. Nah, sekarang udah bisa ya, kita ping ke server itu 200.1 udah berhasil. Berarti udah sering terhubung nih antara host saya dengan server yang ada di VirtualBox. Nah, sekarang kita akses FTP-nya itu kita gunain browser. Sini kita buka browsernya. Kemudian caranya ftp:/2 kali IP-nya 192.168.200.1 ya. Itu untuk akses lewat web. Nah, kalau udah di sini dia pasti minta username sama password karena kan kita belum ngasih anonymous ya, biar nggak perlu masukin username password. Berarti ini masih diautentifikasi. Nah, ini gimana cara masuknya? Masuknya itu dengan user tadi kita namain tuh user ASJ. Kalau user kalian itu nama kalian atau apa itu ya terserah kalian. Nah, sekarang berarti saya masukin user yang saya masukin di dalam konfigurasi FTP server saya. Itu ASJ maksudnya sign in. Nah, ini saya udah masuk ke dalam ini aja ke dalam FTP server saya. Nah, kok di sini masih kosong kan? Masih kosong, iya, karena kita lihat dulu di server saya yang di dalam direktorinya ASJ itu ada file atau direktori atau enggak. Makanya di sini kita lihat dulu cd ASJ. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan saya ls saya tampilkan nggak ada direktori atau file kan di dalam direktori ASJ ini. Makanya di sini kita coba kita buat folder mkdir pro ftpd. Nah, di sini saya buat folder pro ftpd, mkdir pro ftpd. Kemudian saya buat lagi folder mkdir server, mkdir ASJ. Kemudian saya mau buat file kosong touch file. Nah, ini kan udah saya buat direktori maupun file di dalam direktori ASJ ya. Kemudian di sini saya bakalan download. Nah, dia keluar kan ASJ file ini bisa kita download. Nah, ini disebut dengan FTP server. Berarti instalasi dan konfigurasi FTP server kita sudah berhasil. Ini folder yang tadi kita buat ASJ, pro ftpd dan server. Kita lihat bisa di server kita. Nah, itu gimana kalau misalkan kita akses menggunakan web ya. Nah, selanjutnya tadi kan ada namanya FTP kliennya, diantaranya ada aplikasi ya. Kita coba menggunakan WNSCP. Nah, WNSCP. Nah, selanjutnya kita masukin di sini protokol kan FTP. Di sini kita kasih IP kita 192.168.200.1 kan IPC server itu. Portnya masih 21, belum saya ubah di config FTP servernya. Jadi username yang kita masukin di hak akses konfigurasi FTP ASJ, passwordnya. Kalau udah kita login aja. Nah, kita login sudah masuk ke dalam direktorinya sih
server kita, IAJ Pro FTP server. Nah, ini udah masuk ke dalam server kita. Ini adalah aksesnya ya, ini ROX. Nah, sekarang kita coba, tadi kan fungsinya aplikasi FTP client itu kan untuk transfer data sama. Nah, sekarang kita coba di sini, misalkan saya mau ini nih, saya mau kirim ini ke kalian, saya tarik aja ke sini. Nah, ini udah saya transfer ke dalam server saya. Sekarang ini deh, ini cukup gede ya si Debian ini. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam server kita, yang ada di web, kita coba lihat. Nah, sudah ada nih. Jadi sekarang sudah berhasil untuk menggunakan aplikasi FTP client itu WNSCP. Ada FileZilla, silahkan nanti kalian bisa coba satu-satu. Sini saya contohin menggunakan WNSCP. Nah, ini adalah bagaimana cara konfigurasi FTP server, yaitu saya menggunakan Pro FTPD. Nah, nanti ini bisa kalian download. Berarti konfigurasi FTP server Pro FTPD sudah berhasil. Mungkin itu aja dari video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.